Standar profesi rekam medis apa ya teman-teman? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PMIK, bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing ilmu terkait sosialisasi KMK 312 tahun 2020, yaitu tentang standar profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Yang sebelumnya untuk standar profesi rekam medis tercantum dalam Permenkes nomor 377 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 2007. Dan untuk sekarang sudah direvisi menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK titik 01.07 garis miring Menkes 312 2020 tentang standar profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian, untuk sistematika sendiri, sistematika standar kompetensi profesi rekam medis dan informasi kesehatan adalah di mana ada area kompetensi, ada kompetensi inti, komponen kompetensinya seperti apa saja, dan diharapkan kemampuan yang diharapkan pada akhir pembelajaran itu adalah seluruh perekam medis mengerti apa saja kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang perekam medis. Yang pertama, area kompetensi sendiri adalah standar kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan itu terdiri dari 7 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang perekam medis informasi kesehatan. Setiap area kompetensi tersebut ditetapkan batasan yang disebut dengan kompetensi inti tentunya. Masing-masing kompetensi inti dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi yang lebih rinci, lebih lanjut menjadi kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan. Area kompetensinya sendiri adalah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, seorang perekam medis itu harus memiliki kompetensi, satu, profesionalisme yang luhur, memiliki etika dan legal. Kedua, seorang perekam medis itu harus mawas diri dan melakukan pengembangan diri. Yang ketiga, harus memiliki komunikasi yang efektif. Yang keempat adalah manajemen data dan informasi kesehatan. Untuk yang kelima itu, seorang perekam medis itu memiliki area kompetensi yaitu keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis. Untuk yang keenam, seorang perekam medis wajib memiliki area kompetensi yaitu aplikasi ilmu statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik. Untuk yang terakhir, seorang perekam medis itu harus memiliki kompetensi terkait manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Berikut di dalam video ada gambar terkait kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan. Ada 7 kompetensi yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya di slide yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa area nomor 1, 2, dan 3 adalah termasuk akar. Berarti dari ketujuh kompetensi yang dimiliki, seorang perekam medis wajib itu memiliki profesionalisme yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif. 4, 5, 6, 7 itu bisa dilakukan dengan pembelajaran. Tapi untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu langsung dari dalam diri kita pribadi. Karena terkait profesionalisme, terkait komunikasi efektif, terkait mawas diri, itu ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya aku bakal uraikan untuk beberapa kompetensi yang ada di dalam pohon kompetensi tersebut. Kompetensi dari komponen kompetensi. Yang pertama, profesionalisme yang luhur. Di mana seorang perekam medis itu kenapa harus memiliki kompetensi profesionalisme yang luhur, dan profesionalisme yang luhur ini menjadi akar dari seluruh kompetensi yang ada. Pertama, seorang perekam medis itu harus percaya dan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki standar moral, etika, dan disiplin. Selanjutnya, mematuhi hukum dan perundang-undangan. Seorang perekam medis juga wajib memiliki wawasan sosial budaya serta menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan standar profesinya sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan. Selanjutnya, sikap kedua yang sebagai akar juga yaitu adalah mawas diri dan pengembangan diri, di mana seorang perekam medis itu harus mampu bertindak penuh kehati-hatian dan waspada, kemudian memahami batas kemampuan dia dan kewenangan dia sebagai perekam medis,
Ketiga, dia harus mempertahankan serta memelihara kompetensinya dengan belajar sepanjang hayat. Itulah fungsinya ada P2KB, teman-teman. Seperti pada video aku yang sebelumnya. Kenapa P2KB itu ada adalah sebagai wadah untuk pengembangan kompetensinya teman-teman dan mempertahankan kompetensi teman-teman, khususnya sebagai pereka medis dan informasi kesehatan. Selanjutnya ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan baru. Untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan baru, teman-teman bisa mengikuti seperti workshop, pelatihan, ataupun seminar. Seperti itu, teman-teman. Jadi, terus setiap tahunnya itu, ilmunya itu diupdate kembali. Kemudian yang ketiga, dari akar kompetensi itu ada komunikasi efektif, di mana seorang pereka medis itu harus mempunyai komunikasi lisan ataupun yang tertulis yang dapat dipahami oleh pengguna jasa seorang pereka medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, komunikasi lisan dan tertulis dalam rangka kolaborasi dengan mitra kerja. Contohnya, ada diagnosa yang salah atau misalnya ada informasi yang akan disampaikan ke perawat atau ke dokter. Kita wajib sekali memiliki komunikasi efektif bagaimana cara menyampaikan perihal-perihal tersebut, permasalahan tersebut ke mitra kerja kita, seperti itu. Kemudian komunikasi dengan masyarakat tentunya, karena pereka medis itu dimulai dari pendaftaran, teman-teman. Jadi, ketika kita pendaftaran, kita harus bisa menyampaikan dan membantu masyarakat pada saat pendaftaran gitu dengan komunikasi kita yang baik pula, yang santun pula. Kemudian program medis itu harus punya kompetensi komunikasi verbal dan nonverbalnya harus bagus dan penerapan ilmu komunikasi untuk pengumpulan, pengolahan serta penyajian data beserta ilmu informasi kesehatan. Kemudian untuk kompetensi keempat adalah manajemen data dan informasi kesehatan di mana seorang pereka medis itu harus bisa melakukan perancangan standar data kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan, pemanfaatan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan, serta penggunaan sistem informasi kesehatan dalam pengelolaan rumah sakit tentunya. Kemudian, untuk kompetensi yang selanjutnya atau kompetensi kelima yang ada pada pohon kompetensi adalah seorang pereka medis wajib memiliki kemampuan di bidang klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, dan prosedur klinis, di mana seorang pereka medis itu salah satunya harus memiliki pemahaman konsep terkait klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis yang ada pada resum pasien, misalkan contohnya seperti itu. Kedua, harus paham dan adanya paham tentang penggunaan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Ketiga, penggunaan berbagai jenis klasifikasi klinis juga. Terakhir adalah pemahaman, pembuatan, serta penyajian statistik klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan tersebut, dan prosedur klinisnya. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu adalah seorang pereka medis harus memiliki kompetensi aplikasikan ilmu-ilmu statistik dasar, epidemiologi kesehatan, dan biomedik. Salah satunya menerapkan ilmu statistik dalam pengolahan dan penyajian data informasi kesehatan, menerapkan ilmu epidemiologi dalam perencanaan dan perancangan program, serta analisis data kesehatan dan penerapan ilmu biomedik dalam pemahaman karakteristik dan makna data kesehatan. Kemudian untuk kompetensi yang terakhir adalah manajemen pelayanan reka medis, di mana ada 7. Nomor pertama adalah bisa mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan secara manual ataupun elektronik. Yang kedua, pengolahan data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik. Yang ketiga, penyajian data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik. Yang keempat, harus dapat menganalisis data pelayanan dan program kesehatan secara manual ataupun elektronik. Dan selanjutnya adalah dapat memanfaatkan data pelayanan dan program kesehatan sebagai informasi atau masukan pengambilan keputusan. Yang keenam adalah pengolahan pelayanan kesehatan reka medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan mutu pelayanan dari reka medis dan informasi kesehatan tentunya. Untuk penjabaran kompetensinya sendiri, yang pertama adalah profesionalisme yang luhur dan legal, di mana pada kompetensi ini mampu melaksanakan sistem reka medis dan informasi kesehatan secara profesional sesuai dengan nilai, prinsip ketuhanan, moral,
luhur etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Seperti itu, teman-teman.